Indonesia, dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman kuliner yang melimpah, telah menjadi tujuan wisata kuliner yang sangat populer di dunia. Di setiap sudut kota, pasar tradisional, atau pinggiran jalan, kamu bisa menemui berbagai macam street food yang menggugah selera dan memanjakan lidah. Namun, di balik kelezatan makanan Indonesia, terdapat beberapa makanan yang terkenal karena rumor-rumor atau kabar kontroversial yang melingkupinya. Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kita akan menelusuri terlebih jauh tentang makanan-makanan Indonesia yang memancing rasa ingin tahu karena rumor-rumornya yang menarik. Penasaran seperti apa seru dan uniknya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Nasi gultik. Bagi warga Jakarta, mungkin sudah nggak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Ya, nasi gultik. Ini adalah hidangan yang mendapat sorotan karena rumor yang menggelikan. Meskipun populer di beberapa daerah, keberadaan nasi gultik seringkali dikelilingi oleh cerita-cerita misterius yang menyebutkan penggunaan daging tikus. Meskipun nasi gultik adalah hidangan yang populer di kalangan masyarakat, namun keberadaannya seringkali dihubungkan dengan rumor yang mengklaim penggunaan daging tikus sebagai salah satu bahan utamanya. Rumor ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan di kalangan konsumen, serta memicu perdebatan tentang keaslian bahan-bahan yang digunakan dalam hidangan ini. Asal-usul rumor tentang penggunaan daging tikus dalam nasi gultik tidak jelas. Bisa jadi karena di dalam namanya mengandung kata tik yang bagi sebagian orang dipersepsikan sebagai singkatan tikus, ataupun karena guyonan sebagian orang yang memplesetkan namanya menjadi gulai tikus. Padahal, konon nama gultik berasal dari kata gulai tikungan dan bermula dari sebuah lapak gulai di bilangan Blok M Jakarta yang berjualan di malam hari. Cilok. Di belantara kuliner Indonesia, terdapat berbagai street food yang mengundang rasa ingin tahu. Salah satunya adalah cilok, makanan jalanan yang populer di berbagai kota di Indonesia. Namun di balik kelezatan cilok, terdapat rumor yang menyesatkan tentang penggunaan daging tikus dalam hidangan ini. Benar nggak sih? Cilok adalah singkatan dari aci dicolok, yang mengacu pada bahan dasar pembuatannya, yaitu aci atau tepung kanji yang dicolok dengan tusuk sate. Hidangan ini berasal dari daerah Jawa Barat, terutama daerah Bandung dan sekitarnya. Awalnya, cilok dibuat dengan cara mencampur tepung kanji dengan air, kemudian direbus dan dicolok dengan tusuk sate sebelum akhirnya disajikan dengan sambal kacang. Meskipun ada rumor yang menyesatkan tentang penggunaan daging tikus dalam cilok, sebagian besar tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat. Sebagai konsumen, penting bagi kita untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayainya dan tidak terjebak dalam rumor yang tidak benar. Cilok adalah hidangan yang lezat dan aman untuk dinikmati oleh siapapun yang mencintai kuliner Indonesia. Jangan skip video ini ya. Tonton sampai habis karena yang setelah ini benar-benar luar biasa. Siomay. Siomay adalah salah satu hidangan ikonik dalam kuliner Indonesia yang telah menjadi favorit banyak orang karena rasa dan kelezatannya yang khas. Siomay merupakan hidangan yang awalnya berasal dari Tiongkok, dikenal dengan nama siomay. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, hidangan ini telah dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan selera dan bahan-bahan lokal di berbagai negara. Di Indonesia, siomay dikenal sebagai makanan yang populer di kota-kota besar, terutama di Jakarta dan Bandung.
Namun, di balik kelezatan siomay terdapat sejarah yang menarik serta rumor yang mengganggu tentang pembuatannya. Beberapa waktu belakangan, beredar rumor bahwa daging ikan sapu-sapu, ikan yang dikenal memiliki rasa yang kurang enak dan seringkali dihindari untuk dikonsumsi, digunakan dalam pembuatan siomay. Rumor ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi para pecinta kuliner. Meskipun ada rumor yang beredar tentang penggunaan daging ikan sapu-sapu dalam pembuatan siomay, faktanya sebagian besar produsen menggunakan daging ikan berkualitas tinggi. Sebagai konsumen yang bijak, penting bagi kita untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayainya dan tidak terjebak dalam rumor yang tidak benar. Ayam goreng. Ayam goreng khas Indonesia memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dari ayam goreng dari negara lain. Ayam goreng biasanya dimasak dengan rempah-rempah khas Indonesia seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, dan serai. Setelah itu, ayam digoreng hingga kecoklatan dan renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Di balik kelezatan rasanya, makanan yang satu ini juga tak luput dari rumor yang mencengangkan. Mungkin kamu pernah mendengar rumor bahwa beberapa penjual ayam goreng menggunakan ayam tiren sebagai bahan pembuatannya. Ayam tiren atau ayam mati kemarin adalah ayam yang sakit atau mati karena penyakit sebelum disembelih dan penggunaannya dalam makanan dianggap tidak sehat dan tidak etis. Rumor ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kualitas dan keamanan makanan yang mereka konsumsi. Namun faktanya, penggunaan ayam tiren dalam makanan adalah ilegal dan diatur dengan ketat oleh otoritas kesehatan. Penjualan dan penggunaan ayam tiren dalam makanan melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat mengakibatkan sanksi yang berat bagi pelakunya. Ayam tiren umumnya memiliki aroma rasa yang tidak biasa atau bahkan tidak sedap. Jika kamu merasakan aroma atau rasa yang aneh atau tidak wajar saat mengonsumsi ayam goreng, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah. Selain itu, tempat yang menjual ayam goreng dengan menggunakan ayam tiren mungkin kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanan secara keseluruhan. Jika kamu melihat kondisi penjual yang kurang profesional atau kurang higienis, lebih baik mencari tempat yang lain untuk membeli makanan. Minuman es dan buah potong pinggir jalan. Minuman es merupakan sajian yang populer di pinggir jalan Indonesia, terutama di musim panas yang terik. Namun, di balik kesegaran minuman es tersebut, seringkali muncul rumor-rumor yang mengganggu tentang penggunaan sakarin atau sari manis dalam pembuatannya, serta penggunaan penambah rasa manis buah potong yang tidak sehat. Sakarin adalah pemanis buatan yang memiliki rasa manis yang sangat kuat. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa beberapa penjual minuman es di pinggir jalan dan penjual buah potong menggunakan sakarin atau sari manis ini untuk menambah rasa manis pada produk mereka. Rumor ini juga menyebutkan bahwa penggunaan sakarin atau sari manis ini berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan sakarin atau sari manis dalam minuman es di pinggir jalan mungkin terjadi, terutama untuk mengurangi biaya produksi. Namun hal ini biasanya tergantung pada kebijakan dan praktik masing-masing penjual. Beberapa penjual mungkin menggunakan pemanis buatan seperti sakarin atau sari manis, sementara yang lain mungkin tetap menggunakan gula tradisional yang lebih sehat. Penggunaan penambah rasa manis pada buah potong juga mungkin terjadi, tetapi tidak semua penjual buah potong menggunakan penambah rasa buatan. Beberapa penjual mungkin lebih memilih untuk menggunakan buah-buahan segar tanpa ditambahkan gula ataupun pemanis buatan. Rumor-rumor tentang penggunaan sakarin, sari manis, atau penambah rasa manis buah potong dalam minuman es di pinggir jalan memang ada. Namun kita perlu memahami bahwa tidak semua penjual menggunakan bahan-bahan ini. Sebagai konsumen,
Kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang kita konsumsi dan jika memungkinkan, memilih produk yang menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas. Dengan demikian, kita dapat menikmati minuman es di pinggir jalan dengan lebih aman dan nyaman. Meskipun beberapa rumor ini mungkin memiliki benang merah dalam cerita atau pengalaman pribadi, penting untuk diingat bahwa sebagai konsumen yang bijak, penting untuk melakukan riset dan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya lebih jauh. Rumor mana yang pernah kamu dengar? Atau kamu pernah mendengar rumor-rumor lain yang beredar seputar makanan atau jajanan di Indonesia? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.